下来。就让我把他在举牌吗？幸好大哥修炼。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-140. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 139. Di minggu kemarin kita sudah melihat kalau saat ini Lao Feng terus berjuang demi bisa mengalahkan Ratu Serangga Zerg. Dalam pertarungan itu Lao Feng perlahan sudah mulai terbiasa dengan serangan para serangga, walaupun mereka itu semakin kuat. Setelah proses yang begitu panjang, akhirnya Lao Feng keluar juga dari menara ujian. Ia yang awalnya berada di peringkat akhir, kini berada di peringkat ketiga, dan berhak lolos ke ujian selanjutnya. Dengan keberhasilan Lao Feng ini telah membuat posisi Hegerep dan juga Brolin di ujung tanduk. Sebab posisi Hegerep dicopot karena telah dihukum oleh Kekaisaran. Alasan Kekaisaran mengabulkan tuntutan dari Gunung Tiga Kapak adalah karena mereka dekat dengan Lao Feng. Setelah mendapatkan 1000 jenius, kini kompetisi selanjutnya pun dimulai juga, yang mana ini adalah pertarungan 1 versus 1. Hadiah yang sangat besar juga telah menanti mereka. Posisi pertama dan kedua akan menerima keuntungan yang begitu besar. Jadi mereka diminta untuk berjuang dalam pertarungan 1 versus 1 ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di pertarungan 1 versus 1 selanjutnya, Lao Feng akan berhadapan dengan Phantom Ghasseli. Walaupun kesadaran Lao Feng kini sangatlah tinggi, namun ketika menatap mata Phantom Ghasseli, dirinya bisa merasakan hal yang gak nyaman. Seakan-akan jantungnya terus berdebar. Beruntungnya, Lao Feng memiliki Void Tower, dan pelindung dari Void Tower seharusnya kesadarannya akan aman-aman saja, dan tidaklah terpengaruh oleh kekuatan spiritual milik Phantom Ghasseli. Lao Feng harus secepat mungkin mengakhiri pertarungan ini agar tidak terlalu merepotkan dirinya. Ternyata Phantom Galaxy sudah tahu kalau Lao Feng memiliki pertahanan jiwa, namun bukan berarti kekuatannya tidak mampu menembus ke dalam alam bawah sadarnya. Phantom Ghasseli ternyata sudah menyiapkan cara khusus untuk menjebak Lao Feng dalam dunia ilusinya. Dalam sekejap saja, Lao Feng pun dibawa berpindah tepat ke arah bumi, yang mana saat ini bumi tengah mengalami sesuatu. Inilah kekuatan yang selalu menghantui Lao Feng, yakni bangunnya sarang induk Zerg di bumi. Dan jumlah serangga yang begitu banyak, ini bukanlah lawan yang bisa manusia bumi hadapi. Bahkan untuk menyentuh sarangnya saja, mereka tidaklah mampu. Alhasil, seluruh kota pun menjadi begitu kacau akibat invasi yang dilakukan oleh para serangga Zerg. Dan kekuatan dan juga jumlah mereka yang begitu banyak, tidak ada satupun yang bisa menghentikan penyerangan ini. Pemerintah sampai harus menggunakan bom nuklir untuk bisa menghanguskan para serangga tersebut. Akan tetapi ini semua tidaklah mampu untuk memusnahkan mereka semua. Kini gerombolan serangga itu telah sampai di kediaman dari keluarga Lao Feng. Ini benar-benarnya membuat ketakutan karena Lao Feng bisa melihat dan jelas kalau kini keluarganya telah dibantai habis oleh serangga Zerg. Kekuatan Phantom Ghasseli adalah menciptakan ketakutan terbesar para musuh-musuhnya. Ini bukan sekedar ilusi biasa, namun benar-benar menyakitkan diri Lao Feng. Jika ia tidak segera tersadar, maka bisa saja semangat juang Lao Feng untuk hidup sirna begitu saja. Susin dan yang lainnya bisa melihat kalau Lao Feng sedang kesakitan. Dirinya yang dipenuhi oleh amarah pun mulai melakukan pembantaian kepada serangga Zerg. Ia sadar ini hanyalah sebuah ilusi belaka, tapi entah kenapa Lao Feng sangat sulit untuk bisa sadarkan diri. Phantom Ghasseli pun memanfaatkan hal ini untuk bisa menyerang Lao Feng. Di dalam ilusi ini sendiri, Lao Feng harus melakukan penyerangan. Ia sama sekali tidak peduli akan ada berapa banyak serangga Zerg yang menyerang dirinya. Di sisi lain, para penonton merasa bosan melihat pertarungan itu, karena Lao Feng maupun Ghasseli tidak ada yang melakukan pergerakan. Ini sangat wajar karena bagaimanapun pertarungan sedang terjadi di dalam ilusi. Jadi para penonton tidak akan bisa tahu apa yang terjadi di sana.
Phantom Ghastly mulai melakukan pergerakan yang mana dia meyakini kalau serangan ini pasti bisa menghabisi Lo Fang. Orang-orang yang bertaruh kepada Lo Fang meminta untuk segera bangkit, karena jika tidak, uang mereka akan hangus begitu saja. Tanpa berlama-lama, Phantom Galaxy pun langsung saja melancarkan serangan kepada Lo Fang. Man Luo meyakini kalau Lo Fang seharusnya memiliki kesadaran yang kuat untuk menolak ilusi dari Phantom Ghastly. Lo Fang yang sebelumnya terjebak dalam ilusi akhirnya mengingat kalau saat ini dirinya sedang berada di dalam pertarungan jenius. Maka karena itulah dirinya pun harus segera bangun. Pertahanan yang Lo Fang bentuk juga berpengaruh ke dunia luar, yang mana serangan dari Phantom Ghastly masihlah mampu untuk dirinya tahan. Tapi bukan berarti dirinya sudah sadar. Lo Fang pun mencoba untuk mengingat ketenangan yang sebelumnya diajarkan oleh Hong dan juga Lei Shen kepadanya. Secara perlahan namun pasti, inti jiwa Lo Fang mulai memberikan perlawanan. Hal ini juga disadari oleh Hong dan juga Lei Shen. Pada akhirnya, Lo Fang pun berhasil memberikan perlawanan kepada ilusi itu. Tidak berhenti sampai di sini saja, ia juga telah sepenuhnya keluar dari ilusi. Melihat semua itu, Phantom Ghastly pun tidak berhenti sampai di sini saja dan kembali mencoba untuk memberikan ilusi tambahan kepadanya. Hanya saja, trik yang sama tidak akan berhasil kepada Lo Fang. Jadi juga Lo Fang pun mengeluarkan senjatanya untuk bisa langsung menghabisi Phantom Ghastly. 没错，必须马上醒来，赢下。 Dan tugas Ghastly tidaklah mampu untuk menghindari pedang Lo Fang tersebut. Semua orang pun begitu penasaran dengan betapa besarnya kesadaran yang Lo Fang miliki, karena dia itu mampu melawan balik ilusi milik Phantom Ghastly. Uka juga memberikan pujian kepada Lo Fang sebab inilah pertama kalinya ilusi Phantom Ghastly gagal mengalahkan musuhnya. Rongjun begitu bersemangat untuk bisa bertarung lagi dengan Lo Fang. Keluarga Lo Fang juga menjadi begitu senang dengan keberhasilannya. Dan begini Lo Fang pun berhasil melaju ke babak selanjutnya. Lawan yang harus Lo Fang hadapi nanti adalah Ai Chan. Yang mana Ai Chan pun mendatangi Lo Fang untuk memperkenalkan dirinya. Dan juga memberitahu mengenai kekagumannya kepada Lo Fang. Di sini Lo Fang juga memberikan pujian kepada gerakan yang Ai Chan lakukan. Karena setiap ia melihatnya bertarung, Lo Fang sangat sulit menebak gerakan yang dia lakukan. Bagi Ai Chan, Lo Fang adalah lawan yang sulit untuk dirinya kalahkan. Apalagi dia itu bisa menggunakan persenjataan Nansen. Selain itu, dirinya juga pandai menghadapi berbagai serangan dan juga memberikan perlawanan dengan kecepatan tinggi. Teknik pengendalian tubuhnya juga tidaklah bisa diremehkan. Tapi Ai Chan tetap yakin kalau dirinya pasti bisa mengalahkan Lo Fang. Ai Chan sangatlah menantikan pertarungan di antara mereka. Lo Fang sudah tahu kalau dalam pertarungan sebelumnya Ai Chan menang dengan waktu yang begitu cepat. Karena itulah sampai sekarang Lo Fang masih belum tahu kartu andalan apa yang dimiliki oleh Ai Chan. Beberapa saat kemudian pertarungan yang dinanti-nanti pun akhirnya tiba juga. Lo Fang dan Ai Chan sudah masuk ke dalam area pertarungan. Karena Lo Fang terlihat sedikit gugup, jadi Ai Chan akan membantunya dengan menyingkirkannya secepat mungkin. Siapa yang menyangka kalau Sugang adalah fans berat dari Ai Chan. Tidak lama kemudian pertarungan pun dimulai. Hanya dalam satu kali gerakan saja, Ai Chan pun berhasil melancarkan begitu banyak serangan kepada Lo Fang. Dan pergerakan cepat yang dilakukan itu membuat Lo Fang terpikir apakah ini kartu andalan yang dimiliki oleh Ai Chan. Langkah ringan yang dia gunakan itu membuat Lo Fang hanya bisa menghindarinya saja. Untungnya Lo Fang pernah bertarung dengan Hong yang juga menggunakan langkah ringan. Jadi ia sudah terbiasa untuk melihat semua ini dengan cepat. Selain itu Lo Fang juga telah berlatih agar bisa menemukan cara untuk melancarkan serangan balik. Setelah Lo Fang memahami gerakan yang Ai Chan miliki, kini adalah gilirannya untuk memberikan perlawanan balik. Sayangnya inilah yang sejak tadi Ai Chan tunggu-tunggu, sebab seketika saja waktu pun terhenti. Ini sepertinya adalah domain yang dia miliki. Beruntungnya Lo Fang masih bisa menggerakkan kedua jarinya. Jadi serangan Ai Chan pun masihlah mampu untuk dirinya tahan. Walaupun begitu, Lo Fang telah terpental cukup keras. Inilah kartu andalan dari Ai Chan, yakni hukum waktu. 他的底牌吗？幸好大哥修炼感知光的异常波动。再轮到我主动出击。 Walaupun waktu yang Ai Chan hentikan hanya sebentar saja, tapi ini tetap membuat semua serangan Lo Fang tidak ada artinya. Hong maupun Lei Shen sama sekali tidak menduga Ai Chan bisa menyembunyikan kekuatannya dengan baik.
Dengan domain yang dirinya miliki, maka sudah dipastikan kalau Ai-chan merupakan lawan yang begitu berbahaya. Para lanang pun semakin tergila-gila kepada Ai-chan. Sedangkan Babata sendiri menjadi begitu panik karena berdasarkan data yang ia miliki, kemungkinan Lo Fong kalah adalah 99%. Walaupun begitu, Lo Fong tidak akan menyerah begitu saja. Pertarungan pun terus saja terjadi di antara Lo Fong dan juga Ai-chan. Sebenarnya Lo Fong telah menggunakan beberapa pola serangan yang berbeda-beda, tapi tetap saja ini semua tidaklah mampu untuk menyentuh Ai-chan. Lo Fong kepikiran apakah hukum waktu yang Ai-chan gunakan memiliki batasan waktu tertentu. Sebab ia tidak menggunakannya lagi. Hanya saja Lo Fong tidak tahu kapan kekuatan hukum waktu Ai-chan bisa digunakan. Lo Fong tidak punya pilihan lain selain mengambil resiko yang begitu fatal. Ai-chan sama sekali tidak mengendorkan serangannya. Ia pun meminta Lo Fong untuk bersiap-siap karena ia akan mulai lebih serius lagi. Lo Fong membentuk beberapa klon agar bisa mengalahkan Ai-chan. Akan tetapi ketiga klon yang Lo Fong bentuk sama sekali tidak berkutik di hadapan kecepatan luar biasa yang Ai-chan miliki. Seluruh serangannya selalu saja on point. Tapi Lo Fong itu memanfaatkan sedikit celah agar bisa menyerang Ai-chan dalam jarak yang begitu dekat. Hanya saja Ai-chan kembali menggunakan domain waktunya. Ia memberikan pujian kepada kekuatan yang Lo Fong miliki. Hanya saja dalam domain waktu yang dia miliki, kekuatan besar Lo Fong itu tidak akan ada artinya. Ai-chan pun mengucapkan selamat tinggal kepada Lo Fong. Sayang sekali Ai-chan ini terlalu meremehkan abang kita. Karena Lo Fong menggunakan serangan jiwa untuk menghentikan pergerakannya, yang membuat Lo Fong memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan balik kepada Ai-chan. Pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Lo Fong. Para jenis lainnya sama sekali tidak percaya kalau Ai-chan bisa dikalahkan oleh Lo Fong. Keluarganya menjadi begitu senang, begitu juga dan para warga dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kembali ke bumi, yang mana Lei Shen juga tahu kalau Lo Fong telah lolos ke babak selanjutnya. Tapi lawan yang dirinya tunggu bukanlah hal yang mudah ia kalahkan. Kini Rongjun dan juga Bolan telah dipertemukan. Siapa yang menang di sini maka akan menjadi lawan untuk Lo Fong. Rongjun merupakan lawan yang pernah mengalahkan Lo Fong, sedangkan Bolan adalah yang terkuat di antara mereka. Tidak peduli siapa yang akan menang di antara mereka, karena Bolan maupun Rongjun merupakan lawan yang begitu menantang untuk Lo Fong hadapi. Melihat sosok Bolan itu, Ai-chan pun merasa kalau dia ini sedang kesepian. Rumor mengatakan kalau Bolan sudah sejak kecil berlatih dengan begitu keras. Ia selalu berjuang sendirian agar bisa mencapai kekuatan yang lebih hebat lagi. Bolan juga pernah tinggal di sebuah planet NGC 604 di galaksi Tringulum. Semua ini Rongjun lakukan demi bisa mengatasi para bajak laut alam semesta. Ia hanya sendirian berhadapan dengan 50.000 pasukan. Akibat ulah dari Bolan itulah invasi dari pihak lain gagal total. Sejak pertarungan itu jugalah nama Bolan sebagai dewa kematian pun mulai menyebar kemana-mana. Para penduduk asli planet ini sangatlah berterima kasih kepadanya. Bolan dan Nantang mengatakan kalau dirinya tidak takut untuk membela keadilan. Bolan sudah banyak melewati berbagai pertarungan, karena itulah dirinya sangatlah kuat. Mendengar cerita dari Ai-chan membuat Lo Fong meyakini kalau Bolan adalah pejuang yang sangat hebat. Sebenarnya Ai-chan ingin sekali bertarung dengan Bolan, namun kesempatan itu kini telah menjadi milik Lo Fong. Sesaat kemudian Rongjun dan juga Bolan telah memasuki medan pertarungan. Pertarungan yang dinantikan pun akhirnya tiba juga. Tanpa basa-basi, Rongjun maupun Bolan langsung menggunakan serangan terbaik yang mereka miliki. Pertarungan yang terjadi di antara mereka berdua benar-benar membuat semua pihak kagum. Ini sangatlah wajar karena Bolan dan juga Rongjun memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Hanya saja Bolan sepertinya lebih unggul, bahkan ia berhasil memberikan tekanan kepada Rongjun. Para pendukung Bolan menjadi begitu bersemangat. Karena mereka meyakini Bolan pasti akan menang. Jadi taruhan yang mereka lakukan tidaklah sia-sia. Dan benar saja Bolan berhasil melaju ke babak selanjutnya, dan dirinya pun tentu akan berhadapan langsung dengan Lo Fong. Tidak ada setakut yang Lo Fong tunjukkan, justru dirinya malah menjadi semakin bersemangat. Sesaat kemudian Bolan pun keluar dari medan pertarungan dan kini dirinya menuju ke arah Lo Fong. Tapi tidak ada satupun kata yang dia ucapkan.
Dongjun juga menyusul keluar, yang mana ia sama sekali tidak menduga kalau Bolan akan memiliki kekuatan semengerikan itu. Kekalahan ini semakin membuat Dongjun menjadi bersemangat. Ia pun meminta Lo Feng untuk mengerahkan segalanya. Sebab dirinya yang melihat seberapa jauh Lo Feng bisa bertarung dengan Bolan. Lo Feng berjanji akan melakukan yang terbaik. 战斗何种程度？ Di sisi lain, Huka juga telah berhasil masuk ke semifinal, dan lolosnya ia semakin memperbanyak penggemarnya. Lawan yang harus Huka kalahkan selanjutnya kemungkinan adalah Longyun, sebab dia juga berhasil menang di babak sebelumnya. Yang mana kini 4 besar pun telah didapatkan. Mereka adalah Lo Feng, Bolan, Huka, dan juga Longyun. Melihat sosoknya itu membuat Huka bertanya-tanya bagaimana bisa Longyun menjadi begitu kuat. Padahal di menara ujian ia hanya masuk ke peringkat 100 besar saja. Huka memberitahu hal ini langsung kepada Longyun dan ini semua benar-benar di luar dugaannya. Kembali kepada Lo Feng yang terus menatap ke arah bagan kompetisi. Dalam pertarungan besok hari akan menentukan apakah dirinya bisa masuk ke domain asli alam semesta atau tidak. Dan begitulah dirinya bisa mendapatkan rahasia alam semesta yang lebih banyak lagi. Keesokan harinya di alun-alun menara terlihat Lo Feng dan Bolan sudah berada di sini. Begitu pula dan Huka dan juga Longyun. Beberapa orang meyakini kalau ini adalah akhir dari Lo Feng, sebab yang dirinya lawan adalah Bolan. Semua pihak begitu menantikan pertarungan mereka saat ini. Untuk Winston sendiri sangat sulit untuk bisa membuat pilihan. Karena lawan yang harus Lo Feng kalahkan adalah Bolan. Jadi sebagai seorang saudara, ia tidak bisa mendukungnya. Kemungkinan besar Winston ini telah bertaruh kepada Bolan. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana di sini Lo Feng sedang bersama dan Huka dan juga Longyun. Sepertinya terdapat beberapa perubahan karena pertarungan yang sebelumnya terjadi. Di sini kita pun diperlihatkan dan Huka dan juga Longyun yang bertemu dalam pertarungan 1 versus 1. Dan karena adanya perubahan peraturan, jadi Huka juga bertarung dengan Lo Feng. Sepertinya pertarungan ini dimenangkan oleh Lo Feng karena yang berhadapan dan Bolan di babak selanjutnya adalah dirinya. Sesuai dengan dugaan semua orang, Bolan merupakan jenius terkuat untuk saat ini. Bahkan Lo Feng dibuat kesulitan olehnya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Lo Feng bahkan dipaksa untuk mengerahkan seluruh kemampuannya agar bisa memberikan perlawanan kepada Bolan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.